Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 senilai Rp133 triliun. Anggaran kementerian yang dipimpin Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto ini mengalami kenaikan dari proyeksi anggaran APBN di tahun 2021 yang sebesar Rp118,2 triliun. Namun, dibandingkan penetapan awal APBN 2021, anggaran Kemenhan ini turun. Pada penetapan APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp137,3 triliun untuk Kementerian Pertahanan atau naik 14,2% dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun, anggaran Kemenhan tahun depan akan digunakan untuk pembangunan bidang pertahanan, ketertiban, dan keamanan. Ini untuk menjamin pelaksanaan program-program pembangunan nasional agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung penegakan pelayanan hukum, terwujudnya pemenuhan minimum essential force secara bertahap, pemenuhan Al-Matsus, penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, dan terorisme. Tulis dokumen tersebut, dikutip Minggu, 22/8. Sementara itu, dalam RAPBN 2022, pendapatan Blue, Badan Layanan Umum, dari Kemenhan ditargetkan bisa tercapai sebesar Rp3,575 triliun atau naik 25,6% dari outlook tahun 2021 sebesar Rp2,846 triliun. Peningkatan ini telah memperhitungkan perubahan alih status Satker Non-Blue menjadi Satker Blue serta adanya sumber dana yang berasal dari penanganan COVID-19 pada rumah sakit di lingkungan Kemhan, TNI yang diperhitungkan sebagai pendapatan, serta adanya penambahan fasilitas dan peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kemenhan dan TNI. Pemerintah Indonesia sebelumnya dilaporkan telah menyetujui kesepakatan pembelian 6 unit jet tempur latih, trainer, dari perusahaan Dirgantara Korea Selatan, Korsel, Korea Aerospace Industries, KAI. Mengutip media setempat Yonhap, kesepakatan itu sendiri bernilai $240 juta atau setara Rp3,48 triliun, kurs Rp14.500 US dollar. Nantinya, jet bertipe T-50 itu akan dikirimkan secara bertahap. Berdasarkan kesepakatan itu, KAI akan memasok 6 jet latih canggih T-50 ke Angkatan Udara Indonesia dari tanggal 16 Desember tahun 2021 hingga tanggal 30 Oktober tahun 2024, kata perusahaan itu pada Kamis tanggal 21 Juli tahun 2021. KAI sebelumnya juga mencapai kesepakatan penjualan 16 jet latih T-50 senilai $400 juta. Jet ini telah digunakan beberapa negara seperti Irak, Thailand, Turki, Peru, dan Filipina sejak dirakit pada tahun 1999. Namun sayangnya, belum ada komentar resmi dari Kementerian Pertahanan. CNBC Indonesia masih meminta konfirmasi lebih lanjut. Sementara itu, kesepakatan ini bukanlah kesepakatan pertahanan pertama yang dilakukan Indonesia dengan Korsel. Sebelumnya dalam lawatan Menhan Prabowo Subianto ke negeri Ginseng April lalu, RI juga sepakat untuk melanjutkan pengembangan jet tempur KEF-X dan IF-X. Para menteri sepakat untuk melakukan upaya bersama untuk terus memajukan kerjasama substansial yang saling menguntungkan, seperti proyek pengembangan jet tempur bersama KEF-X IF-X, berdasarkan kepercayaan yang dalam antara Korsel dan Indonesia sebagai mitra strategis khusus, tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korsel. Indonesia sendiri sedang getol dalam modernisasi alutsista. Hal ini terungkap dalam keterangan yang disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsekal TNI Fajar Prasetyo beberapa waktu lalu. TNI AU beberapa waktu lalu, mulai tahun ini hingga 2024 akan ada akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap. Dua di antaranya pesawat multi-role combat aircraft Dassault Rafale dan F-15X.